Saudara Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep mengaku bingung atas posisi Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo pasca mengikuti jalannya debat perdana Pilpres yang diselenggarakan oleh KPU 12 Desember kemarin. Sebagai pihak yang disindir, Ganjar balik merespon dengan menyebut Kaesang butuh belajar lebih lama agar tidak gampang bingung. Debat perdana Capres ternyata meninggalkan rasa bingung di benak Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep. Putra bungsu Presiden Jokowi ini mengaku bingung dengan posisi Ganjar Pranowo usai mengikuti jalannya debat perdana yang diselenggarakan KPU 12 Desember lalu. Menurut pengamatan Kaesang, hanya Anies dan Prabowo lah yang posisinya jelas saat debat. Nomor satu, untuk perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo udah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Kebingungan Kaesang ditanggapi santai oleh calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, sebagai seorang politisi, Kaesang seharusnya tak boleh bingung dan bisa merespon gagasan dengan baik. Bingung posisinya seperti apa? Ya, memang untuk memahami ini perlu belajar dan perlu waktu, sehingga bisa cerdas melihat persoalan dan tidak bingung. Karena politisi tidak boleh bingungan. Politisi harus bisa merespon itu dengan baik. Kita cepat dan unggul. Mas Ganjar. Ya. Sebagai lawan di Pilpres, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan memiliki sejumlah gagasan berbeda. Masing-masing memiliki sikap terhadap program pemerintahan Presiden Jokowi dan komitmen untuk masa depan bangsa. Tim Liputan Kompas TV. Ya, kita akan bahas bersama Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Selamat malam, Mas Adi. Selamat malam, Nitya. Mas Adi, ini kita coba menerka-nerka dulu ya. Kira-kira bingungnya Kaesang ini seorang Ketua Umum PSI, tapi juga tidak terlepas dari posisinya sebagai putra bungsu dari Presiden Joko Widodo. Ini isunya Kaesang nggak bisa memahami pernyataannya Pak Ganjar selama debat atau karena masih menganggap arah Pak Ganjar ini abu-abu di Pilpres sekarang? Kalau saya memaknai dua hal, Nitya. Pertama, ini adalah kali pertama Kaesang itu mengkritik secara terbuka Ganjar Pranowo ya. Kan kita tahu bahwa Kaesang ini kan nyaris tidak pernah bicara tentang isu-isu politik strategis yang selalu menjadi perdebatan dan konsumsi publik secara umum. Ini menurut saya ketika Kaesang menilai soal debat pertama, capres-capres yang muncul, nomor 1, nomor 2, dan nomor 3, yang seakan-akan tidak memiliki warna yang jelas kan adalah Pak Ganjar Pranowo. Yang kedua, sepertinya memang Kaesang ini melihat politik itu hitam dan putih. Ya kan? Antara air dan minyak itu jelas. Kalau Anies jelas kan, dianggap sebagai kubu perubahan, apa-apa harus ada perubahan. Sementara Prabowo Subianto adalah kubu keberlanjutan. Dalam konteks inilah sepertinya Kaesang memang bahwa politik itu harus memilih apakah oposisi atau menjadi bagian di dalamnya. Jadi nggak bisa 50-50. Betul. Kalau kita membaca statement-statement elit PDIP, khususnya Pak Mahfud MD yang menjadi wakilnya Ganjar beberapa waktu yang lalu di media massa misalnya, tagline mereka cukup jelas kok, keberlanjutan dan keberbaikan. Kan itu yang terjadi. Apa yang dimaksud dengan keberlanjutan dan keberbaikan? Satu, sederhana, bahwa segala hal yang dianggap baik selama Jokowi memimpin, baik yang lama ataupun yang baru, itu wajib hukumnya dilanjutkan. Tapi kalau ada sesuatu yang lama dan baru, tapi itu tidak baik, maka harus ada perbaikan-perbaikan. Kan itu positioning Ganjar Pranowo dan Mahfud dalam konteks Pilpres 2024. Apa yang perlu diperbaharui? Kalau kita membaca statement-statementnya Ganjar dan Pak Mahfud yang dikritik misalnya soal demokratisasi, yang dikritik itu misalnya soal bagaimana ada tekanan-tekanan politik yang mengarah kepada mereka, yang dikritik itu adalah soal korupsi dan soal supremasi hukum. Oke, Ini tapi yang kita kan bicara timing ya, kita bicara waktunya. Kenapa Kaesang baru komentar sekarang? Apa kemudian yang berubah? Apa jangan-jangan kemudian ada arah atau manuver Ganjar yang ini jadi obrolan meja makan tapi belum tersampaikan secara jelas di publik begitu?
Cuman kan yang saya tangkap adalah Mas Kaisang ini sepertinya ingin melihat positioning politik yang bertanding itu jelas. Ganjar itu apakah mau menjadi bagian dari Pak Jokowi atau dia mengambil jarak tegas dengan pemerintah dalam konteks ini adalah berhadapan-hadapan dengan Pak Jokowi. Seperti itu yang diinginkan oleh Kaisang. Jadi wajar kalau kemudian narasi politik yang disampaikan oleh Ganjar itu satu sisi kadang ingin melanjutkan semua hal yang dilakukan oleh Jokowi, tapi pada saat yang bersamaan ada beberapa hal yang layak diperbaiki. Ini yang sepertinya membuat kenapa Kaisang itu merasa kebingungan menerjemahkan bagaimana posisi Pak Ganjar. Tapi satu hal yang menurut saya, jangan-jangan memang posisi yang terus ingin Pak Ganjar itu menjadi bagian dari kubu pemerintah, posisi yang terus menjadi bagian dari kubunya Pak Jokowi, jangan-jangan memang dalam banyak hal ini dianggap takut mengganggu dalam tanda kutip bagaimana konsolidasi pendukung Pak Jokowi yang secara perlahan sudah mulai hijrah secara besar-besaran kepada Pak Prabowo Subianto. Kalau misalnya Ganjar terus teridentifikasi sebagai orangnya Jokowi atau selalu menjadi bagian darinya Jokowi, ingin melanjutkan semua hal yang menjadi legasi politiknya Pak Jokowi, bukan tidak mungkin. Dulu orang yang sempat pindah ke Prabowo Subianto dikhawatirkan akan kembali bersama mendukung Pak Ganjar Pranowo. Sepertinya ini yang kalau kita tafsirkan secara politik ya, jangan-jangan makna kebingungan yang disampaikan oleh Kaisang ini adalah untuk memberikan satu warning kepada Ganjar untuk memilih warna politiknya yang jelas. Apakah ingin menjadi kubunya Jokowi atau non Jokowi yang seperti dilakukan oleh Pak Anies Baswedan? Saya Oke. menurutnya di situ, Mbak Niti ya. Aha. Kalau keinginannya Kaisang Anda baca seperti itu, bagaimana dengan respon Ganjar? Ganjar kan mengatakan Kaisang politisi nggak boleh bingungan. Ini bisa dibaca sebagai upaya Ganjar yang berupaya untuk kembali mendekat ke Jokowi atau seperti apa? Respon Ganjar itu bagi saya bukan statement yang datar ya. Bagi saya itu adalah serangan yang relatif agak agresif karena untuk menjadi politisi memaknai politik itu kan butuh pengalaman dan jam terbang. Itu kan secara tidak langsung ingin bilang bahwa orang seperti Kaisang yang baru masuk dan terjun ke dunia politik ya menjadi kader partai dan langsung jadi ketua umum agak rumit memang memahami posisi politik untuk konstelasi politik di 2024. Politik tidak sesederhana hitam dan putih. Politik itu bukan soal air dan minyak. Politik itu ada kalanya ada berada di wilayah abu-abu. Mencoba untuk mendayung di antara kepentingan minyak dan kepentingan air. Kan itu yang sebenarnya ingin dijelaskan oleh Ganjar. Jadi berpolitik itu ya cair aja, simple aja. Yang penting bisa diterima di kalangan pemilih, captive marketnya itu semakin besar, dan itu akan dijadikan sebagai stimulus untuk mendapatkan dukungan insentif politik elektoral tentu saja di Pilpres. Ini yang sepertinya kalau mau diteruskan tafsirnya Ganjar. Jadi orang seperti Kaisang tak bisa melihat politik itu seperti Anies Baswedan atau seperti Prabowo Subianto. Kenapa politik itu misalnya tidak bisa dimaknai? Jangan-jangan memang ada titik temu antara pemilih yang selama ini tidak ke Anies dan tidak kepada Prabowo, dan itu di tengah yang sepertinya sedang ingin disasar oleh kubunya Pak Ganjar Pranowo. Makanya dia mendayung di antara dua pulau. Satu Oke. sisi ingin melanjutkan apa yang dilakukan oleh Jokowi, tapi kalau ada sesuatu yang perlu diperbaiki, ya diperbaiki. Maka tagline-nya itu adalah keberlanjutan dan keperbaikan. Kan itu yang terjadi nih, Tia. Ya, jadi Jadi Anda melihat bahwa strategi ini masih akan dilanjutkan oleh Ganjar terlepas dari bergening politik apa yang terjadi di belakang layar begitu ya, karena mengusung 50-50 tadi. persis kalau kita membaca bagaimana komunikasi politik yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo, tim sukses dan para tim pemenangannya, memang ada segmentasi yang sepertinya sedang bergeser betul, terutama pada pola komunikasi. Mereka tak lagi agresif menyerang secara terbuka kebijakan politik Jokowi. Mereka tak lagi misalnya agresif menyerang soal MK-MK atau apapun segala hal yang terkait dengan Jokowi. Karena ketika mereka agresif dan ofensif menyerang Jokowi, tentu dikhawatirkan kontraproduktif, di mana pemilih Pak Jokowi yang selama ini masih berdiam diri itu justru khawatir akan migrasi dan hijrah ke tempat yang lain. Oke. Inilah yang kemudian kalau kita membaca seminggu dua minggu ini, statement-statement dan model komunikasi politik Pak Ganjar Pranowo lebih ingin terus teridentifikasi sebagai orangnya Pak Jokowi. Baik. Maka mengherankan kalau sejumlah elit PDIP mengatakan ya di belakang Ganjar itu adalah Pak Jokowi. Ini tentu sebagai upaya border pemilih-pemilih Jokowi yang selama ini masih gamang, undecided, belum menentukan pilihan politiknya, itu terus akan melabuhkan pilihan politiknya kepada Pak Ganjar. Kan itu yang Baik, sebenarnya. masih ada Jokowi di belakang Ganjar begitu ya. Terima kasih Mas Adi Praitno sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam Mas Adi. Selamat malam.
Kami hadirkan informasi lain di Kompas Malam, diantaranya mengenai Kejaksaan Negeri Serang yang menghentikan kasus yang menimpa Muhyani, peternak kambing yang diduga menganiaya pelaku pencurian